Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan melayani Bapak Ibu sidang jemaat melalui video yang telah kami bagikan untuk Bapak Ibu. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama sambil dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepada Allah Bapa atas segala bentuk penyertaan yang terus kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Engkau menyertai kehidupan kami dan Engkau terus melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, rintangan di dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian tentang kebenaran firman dalam ibadah evangelisasi Jemaat Immanuel Malili. Walaupun kami terpisah-pisah ya Tuhan dalam sebuah persekutuan di rumah kami masing-masing, tetap kami yakin dan percaya kuasa penyertaan Roh Kudus akan terus kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami agar kami dapat mengerti dan memahami sebagian tentang kebenaran firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan 11. Bilangan 11 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Bilangan 11 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu, itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberikan kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya suatu hari kamu akan memakannya,
bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakan. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini. Yesus pernah berkata, berbahagialah kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat malam dan shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kita terus menaikkan ucapan syukur kita, limpah terima kasih kita, walaupun di tengah-tengah pergumulan kita secara pribadi, keluarga, dan terutama pergumulan kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu firman Tuhan kita pada saat ini akan memberikan kita sebuah penghiburan dan akan memberikan kita sebuah kekuatan dengan kisah perjalanan hidup dari bangsa Israel dan juga tentang kepemimpinan Musa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu sidang jemaat, kita ketahui bersama bahwa Alkitab adalah sebuah tulisan yang akan banyak berbicara mengenai realitas iman dan peringatan serta pemberitahuan kepada umat Allah untuk terus setia kepada Tuhan, baik di dalam kehidupan pribadinya maupun di dalam kehidupan keluarganya melalui setiap tindakan dan perilakunya di dalam kehidupan orang lain. Sehingga dengan demikian, ketika kita hendak melakukan apa yang menjadi aktivitas kita sebagai orang percaya, baik pada hari ini maupun pada hari-hari selanjutnya, maka segala sesuatunya harus berlandaskan akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini, orang percaya tidak akan dapat hidup, tidak akan dapat melakukan segala perbuatan yang Tuhan inginkan jika ia tidak berlandaskan akan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan kebenaran firman Tuhanlah kita dapat diperingati dan kita pun dapat memperingati diri kita secara pribadi untuk melakukan dan memutuskan sebuah perkara yang ada di dalam kehidupan ini. Baik ketika kita berada dalam duka cita ataupun ketika kita berada dalam peristiwa sukacita. Dan hal itulah yang telah kita alami dan yang telah dialami oleh bangsa Israel serta Musa sebagai seorang pemimpin ketika ia berada dalam peristiwa duka cita dan ketika ia berada dalam sebuah pergumulan. Sehingga dengan demikian muncullah sebuah pertanyaan dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan harus memberikan manusia cobaan? Mengapa Tuhan harus memberikan manusia ujian di dalam kehidupan ini? Bukankah ketika manusia berada dalam pimpinan Tuhan, berada dalam penyertaan Tuhan dan berada dalam perlindungan Tuhan, manusia tidak akan jatuh dalam sebuah pencobaan tersebut? Oleh karena itu, marilah kita melihat kebenaran firman Tuhan kita pada malam
tentang kehidupan bangsa Israel dan juga tentang kepemimpinan Musa sebagai abdi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, di dalam hidup ini ada dua hal yang dapat Tuhan gunakan untuk mencobai manusia. Yang pertama, yaitu ketika manusia berada dalam kelimpahan, dan yang kedua, ketika manusia berada dalam kekurangan. Untuk itu, ketika kita berada dalam situasi seperti ini, manusia harus dapat tetap menguasai dan mengendalikan diri mereka di dalam kehidupan ini untuk terus memaknai apa maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan contoh pencobaan ini telah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, baik ketika mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan maupun ketika mereka melaksanakan perjalanan menuju kepada tanah perjanjian. Bangsa Israel telah melewati duka cita yang sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka berada dalam duka cita tersebut, terkadang mereka melupakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dan juga melupakan keberadaan mereka sebagai umat Allah, sehingga di dalam peristiwa duka cita bangsa Israel sering bersungut-sungut di hadapan Allah. Dan juga kita dapat melihat bersama-sama bangsa Israel pun telah melewati banyak sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka tidak dapat menguasai dan mengendalikan diri mereka, maka di saat seperti itulah mereka jatuh dalam sebuah pencobaan. Oleh karena itu, awal tadi saya mengatakan bahwa ada dua hal yang dapat Tuhan gunakan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia untuk mencobai mereka, yaitu ketika kita berada dalam peristiwa duka cita, dan yang kedua ketika kita berada dalam peristiwa sukacita. Di dalam jemaat kita ada seorang hamba Tuhan yang sering berkata untuk mengendalikan diri kita. Ini merupakan sebuah candaan yang mempunyai poin besar untuk memperingati kita bahwa dalam segala situasi kita, manusia harus dapat mengendalikan diri mereka. Sebuah lelucon yang mengundang tawa tapi mempunyai nilai yang begitu berarti di dalam kehidupan manusia ketika ia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Mempunyai poin yang begitu besar di dalam kehidupan manusia ketika mereka menikmati segala pemberian Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka untuk terus mengendalikan diri mereka. Karena pimpinan Tuhan adalah sebuah relasi yang menuntut adanya hubungan timbal balik yang harus ditunjukkan dan diberikan oleh manusia kepada Allah. Kita tahu siapa yang memberikan kita berkat, kita tahu siapa yang memberikan kita pertolongan, maka harus ada hubungan timbal balik yang kita tunjukkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan kita saat ini, mari bersama-sama kita mencoba melihat bagaimana realitas iman dan relasi hubungan timbal balik antara bangsa Israel dengan Allah melalui perantaraan Musa sebagai abdi Allah. Dalam situasi ini, kita dapat melihat bersama bahwa bangsa Israel sedang berada dalam situasi yang sangat buruk. Kebosanan mereka yang hanya mengkonsumsi mana sepanjang hari membuat bangsa Israel ingin merasakan sesuatu yang berbeda untuk mereka konsumsi. Bangsa Israel menginginkan sesuatu yang berbeda untuk mereka makan dan untuk masuk di dalam perut mereka. Sehingga akhirnya dengan kebosanan tersebut, bangsa Israel menjadi bersungut-sungut terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dan terkadang manusia pun, bahkan kita sebagai orang percaya,
sering jatuh dalam pencobaan karena adanya kebosanan di dalam kehidupan ini. Bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu saja, maka kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan inginkan. Bosan dengan situasi yang kita alami pada saat ini, sehingga kita pun berkata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mungkin situasi yang kita alami saat ini membuat kita bosan, keberadaan kita terbatasi, dan persekutuan kita sebagai jemaat pun terbatasi, dan akhirnya kita pun sering bersungut-sungut dan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atau ucapan bibir yang tidak dapat lagi kita kendalikan di dalam diri kita secara pribadi, sehingga pada akhirnya kita pun akan saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain. Inilah yang dialami oleh Musa sebagai abdi Allah ketika situasi buruk yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu menjadikan Musa sebagai tempat satu-satunya bagi mereka untuk bersungut-sungut dan memberontak di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian, ketika Musa tidak dapat mengendalikan situasi yang sedang terjadi pada waktu itu atas segala permintaan bangsa Israel, Musa pun kembali membawa pergumulannya, keluh kesahnya di hadapan Allah yang memanggil dia sebagai abdi. Sehingga dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-11, 14 dan 15, bagaimana Musa menyampaikan pergumulan dan keluh kesahnya kepada Allah atas beban yang sedang ia alami pada waktu itu ketika bangsa Israel memerlukan sesuatu yang berbeda untuk mereka konsumsi. Dan apa yang dialami oleh Musa membuat kita menyadari bahwa ada saatnya manusia berada dalam situasi yang tidak dapat dikendalikan olehnya. Ada saatnya kita sebagai orang percaya akan berada dalam situasi yang tidak dapat kita kendalikan oleh kemampuan kita sendiri, sehingga dalam situasi tersebut membawa manusia menyadari bahwa hanya dengan kuasa Allah situasi tersebut dapat terkendalikan, membuat manusia kembali menyerahkan kehidupannya, kembali menyandarkan dirinya bahwa ketika ia berada dalam situasi yang tidak dapat ia kendalikan, maka hanya dengan kuasa Allah situasi tersebut dapat dipulihkan. Dan juga dari firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena kemahakuasaan Allah akan terjadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, tidak ada kata ragu untuk terus mengandalkan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Imani dan nantikanlah segala rencana Allah bekerja buat pribadi kita, keluarga kita, dan juga bangsa kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.